Dalam menjalani sebuah bisnis, Muhammad juga tidak lupa untuk berbagi kepada sesama. Dalam hal ini, bisnis Essential Coffee miliknya bekerja sama dengan sebuah komunitas kucing, di mana para pelanggan dari Essential Coffee dapat menikmati kopi sekaligus juga dapat beramal. Bagaimana cerita awal Essential Coffee bekerja sama dengan sebuah komunitas kucing? Kalau komunitas kucing itu kan itu sebenarnya awal amal ya teh. Nah iya emang tujuannya seperti itu teh untuk kucing-kucing di jalan lah, dan akhirnya efeknya kucing sekarang itu nggak suka sama pindang teh. Suka Menjalani sebuah bisnis tentu ada saja cerita pengalaman yang kurang mengenakan, namun Muhammad menyikapi dengan penuh kewajaran. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan selama jalani bisnis ini? Untuk pengalaman kurang mengenakan ya paling karena istilahnya pengalaman mengenakan itu ya mungkin dari bahasa dari teman-teman kali ya. Itu mah wajar ya istilahnya, dalam artian lu ngapain buka bisnis kayak gini gitu kan, ada segala macam lah obrolan gitu. Nah pengalaman terenak saat ini ya ini teh PPKM ini gitu istilahnya. Iya teh sangat berdampak besar, soalnya ya istilahnya itu sangat menurun, sangat menurun lah, drastis seperti itu. Sama halnya teman-teman kedai kopi di Purwakarta yang lain juga sama mengalami hal yang sama gitu, seperti itu. Bagi seorang Muhammad yang usianya masih cukup muda, berbisnis merupakan suatu hal yang sangat penting. Lantaran menjalani bisnis di usia muda sangatlah dianjurkan untuk membentuk karakter dan tanggung jawab akan hal yang tengah dilakukan. Bagaimana Anda menyikapi orang-orang yang memandang sebelah mata? Kalau saya sih orangnya gimana ya? Kalau misalnya emang sekiranya itu bisa dapat jadi cuan, ya kenapa enggak gitu? Kan kita juga kan istilahnya kita cari peluang gitu kan, bagaimana caranya kita mencari uang itu, mencetak uang, dan istilahnya gimana sih gitu kan istilahnya ya kita bisa survive gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya kita nggak seperti itu, kapan kita kreatifnya, kapan kita berinovasinya kan, seperti itu. Gitu, itu sih ya teman-teman mah istilahnya ya itu mah anggap aja angin lewat gitu kan, tapi ada beberapa saran yang masuk gitu kan, seperti ya kita terima gitu kan, ya itu menjadi evaluasi kita, seperti itu. Lalu apa saja hambatan yang Anda alami selama jalani bisnis ini? Untuk ya paling ya dampak hambatan kita itu sebenarnya kan sama lingkungan warga sekitar gitu kan, kayak Karang Taruna segala macam itu sih teh sebenarnya. Bukan pembatasan sih, jadi lebih ke ini teh Karang Taruna itu jadi lebih ke jatah, nah seperti itu. Dan belum lagi istilahnya ya gangguan-gangguan dari masyarakat luar lah gitu, seperti itu. Seperti itu sih teh. Bagaimana Anda melihat peluang pada bisnis ini? Kalau di sisi bisnis ya kita peluangnya di situ ternyata besar gitu kan, untuk kedai bikin kedai kopi itu gitu kan. Kita nggak menafikan diri gitu kan, bahwa itu memang benar-benar menjadi peluang gitu kan, tren saat ini gitu kan. Ya mungkin di untuk sebesar Purwakarta ya untuk kedai kopi mungkin bisa bertahan gitu kan 3-5 tahun. Tapi kita kan harus mempersiapkan, mungkin misalnya kedai kopi kalau misalnya prediksi kita 3 atau 5 tahun ya, kalau misalnya setahun ini udah ngedown lagi kan, kita harus persiapan yang lain gitu kan, untuk bisa kreativitas yang lain gitu, seperti itu. Mungkin dari dari bisnis yang lain gitu kan, dari sembako atau retail segala macam, itu kan menjadi hal plan kita juga ke depannya, seperti itu. Bagi kaum muda saat ini, memiliki rasa ragu dan gengsi merupakan suatu hal yang dapat merugikan bagi mereka. Karena untuk dapat melangkah ke depan saja terkadang sulit dilakukan. Selain itu juga akan sangat sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga tidak jarang kaum muda saat ini menghabiskan waktu mereka ke arah yang kurang bermanfaat. Meskipun banyak juga kaum muda yang berani untuk bergerak ke arah perubahan yang positif.